Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai perenungan pada hari ini. Perenungan hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28 dengan perikop Apolos di Efesus. Ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos ini orang Yahudi dari Alexandria. Alexandria ini Mesir. Di kota itu terdapat semacam sekolah teologi dan para ahli teologi juga ada di situ di zaman itu. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Mempunyai kemampuan untuk berbicara, punya talenta dalam berbicara. Karena dia sekolah teologi, dia pengkhotbah, dia mempunyai talenta untuk berbicara. Di sini dikatakan mahir dalam kitab suci. Kitab suci di sini itu perjanjian lama ya, karena perjanjian baru belum dijadikan kitab suci. Andai kata sudah ditulis kitabnya tapi belum dijadikan kitab suci. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Pengajaran dalam jalan Tuhan. Ini jalan Tuhan ini merujuk kepada jalan kekristenan atau Injil. Dengan bersemangat ia berbicara, yang menginjil, berkhotbah. Apolos orang bersemangat. Dengan teliti. Kata dengan teliti ini dalam terjemahan RSV, NIV itu dikatakan akurat. Jadi Apolos dengan akurat, dengan tepat ia mengajar tentang Yesus, tentang kekristenan. Tetapi hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, kata baptisan Yohanes ini sinaktok ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu satu kata menggambarkan kesemuanya, seluruhannya, atau sebaliknya. Contohnya ketika ada pertandingan sepak bola Indonesia melawan negara E, di situ katakan pertandingan Indonesia kalah, itu berarti kesebelasan sepak bola Indonesia itu kalah. Atau pertandingan bulu tangkis negara Indonesia melawan negara E, Indonesia menang, itu berarti pertandingan bulu tangkis Indonesia itu menang. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ya, Apolos ini orang berani. Kemudian tapi Priskila dan Aquila mendengarnya, dia membawanya ke rumah dan dengan teliti. Nah, dengan teliti ini berbeda dengan ayat dengan teliti ayat 25. Dengan teliti ini terjemahan yang lainnya dikatakan dengan lebih akurat. Jadi dengan lebih akurat Priskila dan Aquila menjelaskan kepadanya jalan Allah tentang kekristenan atau Injil. Apakah Priskila dan Aquila sehingga mampu menjelaskan hal yang dasar ini, tentang dasar yang di sini tentang dasar yaitu kekristenan kepada Apolos. Priskila dan Aquila ini orang belajar dari Paulus. Priskila dan Aquila ini tinggal menerima pengajaran tentang Kristus, tentang pengajaran hal dasar tentang Kristus dari Paulus. Ketika Paulus di Korintus, Paulus itu tinggal bersama dengan Priskila dan Aquila. Dari situlah Priskila dan Aquila itu banyak belajar tentang dasar dari kekristenan, dasar Injil. Dan yang itu juga dijelaskan kepada Apolos. Yang akan Apolos ini hanya mengetahui baptisan Yohanes dan keseluruhan tadi, mengetahui tentang hal keseluruhan tentang apa yang diajarkan Yohanes, karena di Yohanes ini juga diajarkan tentang Mesias, tapi masih kurang
sehingga itu dijelaskan lagi dengan lebih akurat lagi oleh Priscilla dan Aquila. Ayat 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ini Tuhan pakai ya, Tuhan pakai Apolos, orang yang rendah hati, walaupun dia orang yang berpendidikan, orang yang lulusan teologi, tapi mau rendah hati, mau menerima penjelasan dari pengajaran dari penjelasan dari Priscilla dan Aquila, mau diajar lagi oleh orang yang dijelaskan lagi oleh orang awam oleh Priscilla dan Aquila ini. Oleh itu juga dia dipakai Tuhan sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya. Ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Orang yang pandai, kemudian rendah hati, kemudian ditambah lagi diperkuat tentang hal yang dasar kekristenan melalui Priscilla dan Aquila, sehingga dia mampu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia dipakai untuk memberkati juga orang-orang yang percaya. Dari perikop ini, dari apa yang dilakukan Apolos ini, kita belajar bahwa mau rendah hati, orang yang pandai, orang yang lulusan teologi, orang yang di bidangnya, mau menerima penjelasan dari orang yang awam seperti Priscilla dan Aquila tentang hal yang dasar kekristenan, mau menerima pengajaran yang dasar tentang kekristenan dari orang awam Priscilla dan Aquila ini. Dan juga dari Apolos kita belajar juga orang yang bersemangat di ayat 25 memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Kristus. Kemudian juga orang yang berani gitu dari Apolos ini. Kemudian di ayat 28 ini Apolos itu orang yang tekun, karena di sini dikatakan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi. Dari sini kita belajar tentang Apolos ini, kenapa dia pakai Tuhan luar biasa ya, karena dengan kerendahan hatinya, kemudian dia orang yang tekun, orang yang berani, orang yang bersemangat untuk melayani Tuhan, dan Tuhan pakai untuk menjadi, sehingga banyak orang yang menjadi orang yang berguna bagi orang-orang yang percaya. Melalui bakat dan kemampuan dari Apolos ini Tuhan pakai sehingga menjadi berkat-berkat lain. Apapun bakat kita Tuhan beri talenta pada kita, mungkin seperti Apolos ini berbicara dan mahir dalam suatu bidang, kemudian kita mau bersemangat, kita mau memberitakan itu, kita mau tekun, dan tujuannya itu untuk supaya Injil itu tersebar, supaya orang banyak menerima Kristus. Seperti Apolos lakukan ini, sehingga orang tuh banyak mengerti tentang Kristus, memberitakan Injil, dan mampu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian perenungan pada hari ini. Biar perenungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.